Hai semuanya, kembali lagi di channel akun YouTube NS Note Catatan Perawat. Buat kalian yang sebentar lagi PKL atau praktik klinik di rumah sakit, video ini wajib banget kalian tonton. Kita bakal bahas tips-tips penting biar PKL kamu makin lancar, nggak grogi, dan pastinya makin percaya diri. Oh ya, aku bagi tips-tips ini salah satunya berdasarkan pengalaman aku juga ya teman-teman. Yuk simak sampai habis. Nah, sebelum kita PKL ke rumah sakit, biasanya aku tuh nyiapin perlengkapan dan alat TTV karena di sana itu kan pasiennya banyak. Jadi kita tidak hanya mengandalkan alat-alat dari rumah sakit tersebut. Jadi kita harus membawa perlengkapan dan alat-alat TTV. Selanjutnya yaitu pelajari kompetensi dasar. Jadi kita saat PKL kalau ditanya kakak ruangannya, kita udah tahu apa aja dasar-dasar dari praktik tersebut. Contohnya seperti batas-batas normal TTV pada pasien-pasien anak, dewasa, dan lansia. Jadi saat ditanya kakak-kakaknya, nanti kita sudah tahu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu persiapkan mental dan fisik. Jadi kita harus menyiapkan fisik kita, tidak sakit, makan yang cukup, dan tidur yang cukup agar saat praktik nanti kita tidak merasa kelelahan. Dan juga kita harus menyiapkan mental kita agar saat bertemu dengan pasien yang gawat darurat, kita tidak panik banget. Selanjutnya yaitu kenali lokasi praktik. Jadi teman-teman, kita harus tahu terlebih dahulu kita besok akan praktik di ruangan mana. Ini berguna untuk saat hari pelaksanaan praktik, kita tidak bingung kita di ruangan mana. Dan juga tidak tersesat di dalam rumah sakit tersebut. Selanjutnya kita ke tahap persiapan saat di rumah sakitnya. Jadi apa aja sih persiapannya? Yuk kita simak selanjutnya. Yang pertama yaitu datang tepat waktu atau lebih awal. Ini teman-teman penting ya, karena ini merupakan penilaian terhadap diri sendiri atau personal. Karena dengan datang tepat waktu atau lebih awal, itu tandanya kedisiplinan pada tugas kita. Yang kedua yaitu berpakaian rapi dan sesuai SOP. Dan yang ketiga memakai tanda pengenal atau name tag. Ini penting juga ya teman-teman, karena ini merupakan tingkat kedisiplinan kita juga. Dan ini merupakan tingkat kepatuhan pada peraturan yang dibuat di rumah sakit tersebut atau pada instansi pendidikan yang kita jalani. Yang keempat yaitu sapa semua orang dengan sopan. Jadi teman-teman, bukan hanya pasien saja yang kita sapa, tapi pada keluarga pasien juga dan lingkungan rumah sakit. Dengan kita menyapa semua orang dengan sopan, tandanya kita humble pada seluruh staf rumah sakit atau pasien dan keluarga pasien. Yang kelima yaitu tunjukkan inisiatif bukan sok tahu. Jadi saat kita ngelihat kakak ruangan yang melakukan tindakan, kita harus mempunyai inisiatif untuk ikut dengan kakak tersebut melakukan tindakan keperawatan. Dan jika kita ingin melakukan tindakan, kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada kakak ruangannya apakah boleh atau tidak. Yang keenam yaitu catat setiap pengalaman. Ini biasanya kita menulis hal-hal apa saja yang kita lakukan pada hari itu. Contohnya kita hari itu melakukan pemasangan infus. Maka kita tulis pada jam segini kita melakukan pemasangan infus. Biasanya ini juga sudah termasuk tugas pada instansi yang kalian tempati.
Yang ketujuh yaitu jaga kerahasiaan pasien. Ini termasuk dalam kode etik keperawatan ya, yaitu kita harus menjaga kerahasiaan pasien, baik penyakitnya, data diri, dan semuanya. Dan kita menulis pada asuhan keperawatan kita juga tidak boleh menulis nama lengkap, hanya nama inisialnya saja. Jadi kerahasiaan pasien harus tetap terjaga ya teman-teman. Yang ke-8 yaitu bertanya saat tidak paham. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, jangan diem aja. Teman-teman harus nanya kepada kakak ruangannya atau yang lebih senior untuk bertanya. Ini juga termasuk penilaian kalian aktif atau tidak sebagai mahasiswa keperawatan. Dan ingat, jangan sok tahu, karena kalau kita melakukan tindakan salah, maka yang tanggung jawab itu adalah diri kita dan kakak ruangannya. Jadi teman-teman jangan sampai melakukan tindakan tanpa izin dan tidak bertanya ya. Oke teman-teman, sekian materi dan pengalaman dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel akun YouTube NS Note atau catatan perawat. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Bye-bye.